Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi ahli sidiki wal wafa. Saudaraku, sahabat TV penyejuk kalbu dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini nikmat iman, Islam dan kesehatan masih Allah berikan kepada kita dan selalu membersamai kita dalam kehidupan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat setia TV penyejuk kalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Anda ingin hidup dilimpahi rezeki yang banyak lagi barokah, serta dosa-dosa Anda yang pernah Anda lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Allah akan hindarkan hukumannya di alam kubur maupun di alam akhiratnya, maka bacalah 3 surah Al-Quran ini setelah melaksanakan sholat maghrib di setiap harinya. Namun sebelum surat Al-Quran ini saya ijazahkan buat saudara-saudaraku yang baru mampir di channel ini, silahkan Anda bergabung terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, serta menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat ini kepada saudara dan sahabat-sahabat kita yang lainnya. Atas support dan bantuannya, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para sahabat dan subscriber. Semoga umur Anda semua diberkahi oleh Allah dan disediakan pahala yang besar di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat TV penyejuk kalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 surat yang harus selalu kita baca setelah selesai sholat maghrib adalah yang pertama, surat Yasin. Biasanya orang membaca surat Yasin itu pada umumnya setiap malam Jumat. Namun bagi siapa saja yang ingin mendapatkan khasiat dari surah Yasin, bacalah surah Yasin ini setiap hari setelah selesai melaksanakan sholat maghrib. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, man qara'a surat Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa membaca surah Yasin di malam hari, maka di pagi harinya orang tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man qara'a surat Yasin kataballahu lahu bi qiraatiha qara'al qur'ana asra maratin. Barang siapa membaca Yasin, maka Allah mencatat baginya dengan sebab membacanya
pahala membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Artinya siapa yang membaca 1 kali surah Yasin, maka pahalanya adalah 10 kali menghatamkan Al-Quran. Kemudian surah yang kedua adalah surah Al-Waqi'ah. Ini surat yang sudah sangat terkenal di kalangan para santri dan para kiai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a suratal waqi'ati kullalailatin lam tusibuhu faqrun abada." Barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah di setiap malam, maka orang yang membacanya akan terhindar dari hidup miskin selama-lamanya. Orang yang membaca surat Waqi'ah di setiap malam habis maghrib, maka hidupnya akan terhindar dari kesulitan ekonomi. Dijamin ekonominya akan lancar, rezekinya mengalir deras dari berbagai penjuru. Dalam keterangan yang lain bahwa dijelaskan suratul waqi'ati suratul ghina. Surah Waqi'ah itu adalah surat kekayaan. Faqra'uha, maka Rasul berpesan kepada para sahabat, sebab itu bacalah surah Waqi'ah selalu. Wa'allimuha auladakum, dan ajarkan surah Waqi'ah kepada anak-anak kalian. Luar biasa sahabat TV penyejuk kalbu yang mampu merutinkan membaca surat Waqi'ah di setiap malamnya habis sholat maghrib, hidupnya dijamin tidak akan miskin, tidak akan susah. Karena surah Waqi'ah ini adalah surat kekayaan. Semakin orang merutinkan membaca surah Waqi'ah ini, Allah jamin hidupnya akan mendapatkan fasilitas, kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surat yang ketiga yang jangan sampai tidak kita baca setelah selesai salat maghrib adalah surat Al-Mulk, di mana surat Al-Mulk ini di dalam sebuah keterangan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min azabil qabri. Surat Al-Mulk adalah surat yang akan mencegah, yang akan menyelamatkan orang yang membacanya dari hukuman azab kubur. Siapa yang selalu istiqomah rutin membaca surat Al-Mulk setelah selesai sholat maghrib, maka Allah akan menjamin si pembacanya terhindar dari azab kubur jika ia setelah meninggal dunia. Inilah sahabat
3 surat yang harus kita usahakan jangan sampai tidak kita baca setelah selesai sholat maghrib. Silakan sahabat amalkan, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan penuh barokah. Amin amin ya rabbal alamin.